Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kunci Daud di tangan hamba. Tuhan meninggikan yang rendah hati. Kasih setianya tak pernah sirna, karya tangannya dijaga sampai nanti. Senang sekali saya Margaret Indriana hadir kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-21. Hadir bersama kita Romo Diosesan Thomas Ulun Ismoyo, akrab disapa dengan Romo Ulun. Selamat datang di studio Romo Ulun. Terima kasih Ibu Margareta dan selamat datang teman-teman dari Oase Rohani Katolik. Terima kasih Romo yang sudah menyediakan waktu untuk kita semua. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Ulun. Marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami syukuri kesempatan di mana hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda yang Engkau berikan kepada kami menjadi terang di tengah kegelapan, penuntun langkah kami untuk hidup baik menurut kehendak-Mu, dan menjadi penguat bagi kami untuk senantiasa hidup menjadi murid-murid-Mu yang baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan dari kitab Yesaya bab 22 ayat 19 sampai 23. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Tuhan itu tinggi
namun ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 33 sampai 36. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Ulun. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Ulun. Romo, dari bacaan hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo mau bagikan untuk Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Baik Bu Margaret dan teman-teman dari Oase Rohani Katolik, 3 bacaan ini inspirasinya itu bisa buat kuliah 6 SKS. Wah. Banyak sekali gitu ya. Tapi saya pertama-tama melihatnya seperti ini. Poin pertama, ini adalah mengenai kepemimpinan dan kerendahan hati. Apakah kita sebagai orang Katolik percaya dengan yang namanya kebetulan? Saya mengatakan sebetulnya tidak. Tapi kita seringkali menggunakan kata kebetulan dalam berbagai macam peristiwa. Kebetulan gitu ya, kebetulan. Kata lain yang sepertinya lebih tepat untuk menggantikan kata kebetulan adalah jalan Tuhan. Ini adalah jalan Tuhan. Ilahi ya, Romo, penyelenggaraan ya. ilahi. Kata yang tidak begitu baik adalah nasib. Tapi penyelenggaraan Tuhan atau jalan Tuhan itu lebih baik untuk menggantikan kata kebetulan. Mengapa saya katakan demikian? Bukan sebuah kebetulan bahwa kita 1 minggu sesudah merayakan kemerdekaan RI gitu ya. Bacaan-bacaannya hari ini sungguh amat indah.
terutama mengenai kepemimpinan dan juga kerendahan hati. Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita butuh dan kita doakan pemimpin-pemimpin yang kita punya dalam berbagai macam level kehidupan adalah orang-orang yang senantiasa mendengarkan petunjuk dari Allah, memiliki semangat kerendahan hati, dan juga senantiasa berbuat untuk kebaikan bersama. Bacaan pertama hari ini contohnya sederhana gitu ya. Saya ketika mempersiapkan ini saya agak protes, kok buat saya susah gitu ya. Tapi ternyata bacaan pertama hari ini berbicara mengenai pemberian ataupun yang namanya transisi pemberian kekuasaan kunci kerajaan Daud ataupun kunci istana raja dari yang diberikan dari Sebna kepada Elyakim bin Hilkiah. Jadi Sebna ini yang sebelumnya mengurus istana raja dicopot dari jabatannya dari firman Tuhan karena di dalam teks sebelumnya yang tidak dibacakan ataupun yang Bapak Ibu teman-teman bisa baca lebih jauh di rumah karena dia menggunakan posisinya untuk kepentingannya pribadi bukan untuk kepentingan bangsa Israel pada umumnya. Jadi dia dicopot karena pelanggarannya menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi. Kita bisa bicara banyak mengenai ini, keluh kesah mengenai pemimpin yang dengan satu dan lain cara menggunakan jabatan dan posisinya untuk kepentingan pribadi. Saya tidak akan menambahkan litani tersebut. Tapi yang pasti ini adalah satu hal yang menarik, itu pun terjadi di zaman yang lampau. Zaman lampau itu yang copot Tuhan Allah. Zaman sekarang yang copot KPK sama kejaksaan. Tapi yang pasti ini adalah sebuah pengingat bahwa yang namanya jabatan itu dalam berbagai macam level yang kita punya, itu adalah yang namanya kesempatan untuk melayani, kesempatan memuliakan Tuhan, kesempatan supaya membuat orang lain merasakan kebaikan Tuhan. Diberikan kepada Elyakim bin Hilkiah, yang sejak saat itu dipercaya untuk yang melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sebagai pribadi yang memegang kunci rumah Daud. Dikatakan aku menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup dan lain sebagainya. Maka bacaan pertama berbicara mengenai secara sejarah itu transisi kekuasaan, penyelenggaraan bukan sebagai raja. Tapi sebagai orang yang dapat meninggalkan administrator untuk sebuah rumah, sebuah organisasi, sebuah keberlangsungan dari yang namanya kehidupan di masyarakat. Siapakah yang namanya Elyakim bin Hilkiah? Ini adalah pribadi yang dipercaya karena kerendahan hatinya untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan dia mendapatkan kunci rumah Daud. Daud siapa? Daud adalah satu dari 3 raja Israel yang amat sangat terkenal. Satu Saul, kedua Daud. Kalau Bu Margareta pasti hafalnya Salomo karena istrinya banyak gitu ya. Bukan, tapi karena kebijaksanaannya gitu ya. Tapi yang pasti ini adalah tanda yang signifikan bagaimana kepemimpinan itu dihadirkan, diberikan, dipercayakan kepada orang yang memiliki kerendahan hati. Nah, kalau kita bisa gabungkan dengan bacaan kedua hari ini menunjukkan satu hal yang buat saya istimewa. Kita mengagumi kehebatan Tuhan, keputusannya, dan segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bacaan kedua menunjukkan sisi di hadapan Allah kita ini tidak berdaya. Tapi di hadapan Allah kita percaya. 2 kata tersebut buat saya penting. Kita tidak berdaya namun kita percaya. Ini bagikan seorang anak kecil di hadapan orang tuanya itu tidak berdaya namun percaya. Nah, kualitas rohani yang dimunculkan dari bacaan kedua ini adalah sekali lagi segala sesuatu berasal dari Allah, karena Allah dan menuju kepada Allah. Kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama, marilah kita mensyukuri dan kita berdoa untuk setiap orang yang karena kompetensinya, lalu karena pilihan rakyat menjadi pemimpin, semoga mereka menyadari sebagai pribadi yang tidak berdaya, namun percaya. Berarti ada kualitas kerendahan hati. Kerendahan hati bahwa saya akan berbuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan,
melalui orang-orang yang saya layani. Saya merasa, ini perasaannya, saya meyakini inspirasi-inspirasi tersebut, poin-poin renungan tersebut, ini relevan buat kita semua yang baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke tahun 81. Kita bisa mengeluh banyak mengenai kondisi-kondisi kebangsaan kita, tapi jangan lelah dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Maka kalau boleh saya ajak Bapak Ibu, pertama-tama sesudah membaca ataupun mendengarkan renungan pada hari ini, juga berdoa gitu ya, untuk para pemimpin negara bangsa kita ini agar mereka itu punya kerendahan hati, sadar bahwa kita sebagai manusia di hadapan Allah tidak berdaya, namun percaya. Dan Allah yang menuntun kita, menuntun para pemimpin, menuntun pribadi-pribadi masing-masing dari kita untuk senantiasa hidup baik menurut kehendak Dia. Maka bacaan pertama dan bacaan kedua kurang lebih seperti itu. Ya anak-anak kan kembali kepada kualitas anak-anak. Itu kan di hadapan orang tuanya nggak berdaya ya. Betul. Makan disuapin, pakaian dipakaikan, ke WC dianterin, Mau jajan minta uang gitu ya. Istrinya minta ke suaminya dan lain sebagainya gitu ya. Itu tidak berdaya, tapi anak-anak itu selalu percaya bahwa orang tuanya akan memberikan yang terbaik gitu ya. Ini sifat anak-anak yang buat saya menarik gitu ya. Maka poin kedua, kalau kita lepas dari yang namanya masalah kepemimpinan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak berdaya namun percaya. Saya nggak berdaya di hadapan Tuhan, percaya saudara-saudara kita nggak berdaya. Hidup kita ini kan bagaikan bunga yang mekar di waktu pagi, layu di waktu malam. Nggak tahu kenapa-napa tiba-tiba bisa terjadi apapun buat kita tidak berdaya. Gitu. Sehebat-hebatnya kita, seluas-luasnya rumah kita, ujung-ujungnya rumahnya 2x1. Gitu. Tapi kita percaya. Dan percaya akan rahmat Tuhan yang luar biasa. Maka poin kedua adalah, lepas dari nuansa kepemimpinan, marilah kita yakin dan percaya bahwa rencana Allah itu adalah rencana yang amat sangat indah buat hidup kita. Jadi kalau kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup, okelah kita hadapi. Tuhan, saya tidak paham dengan apa yang terjadi. Tuhan, saya tidak mengerti dengan situasi yang saya alami. Tuhan, tantangan berat ke depan. Tapi saya percaya bahwa Engkau memberikan saya kekuatan, penghiburan, energi, hati yang tenang, pikiran yang damai, sehingga dapat mengatasi segala macam situasi-situasi yang kita hadapi bersama. Maka refleksi poin pemenungan yang kedua adalah pribadi-pribadi yang tidak, kita adalah pribadi-pribadi yang tidak berdaya, namun percaya. Demikian Bu Margaret. Baik, terima kasih Romo Ulun yang sudah memberikan penguatan buat kita. Romo, kalau tadi kita menyinggung bahwa Indonesia 81 tahun bukan usia yang muda lagi, tetapi usia yang bisa dikatakan dewasa, bahkan itu sudah lebih dari angka dewasa. Nah, tetapi kalau tadi Romo juga katakan bahwa bacaan ini relevan dengan kehidupan kita. Walaupun bacaan ini sudah ditulis sebelum Masehi kah atau apa, tetapi kalau kita lihat di sini Romo, bagaimana kita boleh menjadi pribadi seperti anak kecil. Sementara kalau namanya 81 tahun susah dibentuk katanya ya Romo, usia 81 gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pribadi bisa menjadi seperti anak kecil yang tidak berdaya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tuh selalu bersama dengan kita dan Tuhan tuh selalu akan bantu kita, Romo. Beberapa waktu yang lalu saya mulai dengan cerita gitu ya. Silakan Romo. Ada orang yang minta didoakan gitu ya. Kamu minta didoakan gitu ya, untuk suami saya gitu. Suami saya khawatir terus. Setiap hari tuh ngeluh, usia kekhawatiran, takut. Usia 75. Anak-anaknya sudah besar, gitu. 1 belum menikah, 2 sudah menikah. Takut mengenai Indonesia, takut mengenai mau dipasangin pagar tinggi, takut mengenai dolar yang senantiasa naik, takut mengenai banyak hal. Fase-fase yang istrinya itu mengatakan suami saya dulu tidak seperti ini gitu ya. Dulu amat sangat kuat, luar biasa. Lalu kemudian berbeda. Beberapa ini waktunya takut terus.
Jadi bahasanya khawatir. Iya. Bahasanya. Lalu saya datang gitu ya. Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir gitu ya. Tuh. Tapi bisa nggak kita nggak khawatir gitu ya? Manusiawi. Manusiawi sekali gitu ya. Bisa nggak kita nggak khawatir gitu ya? Kayaknya enggak Bu gitu ya. Saya mau mengatakan sebenarnya jawaban Yesus sederhana gitu ya. Kata-katanya sederhana, kalau kamu khawatir nggak apa-apa, bawa ke saya gitu. Lalu saya bilang ke Bapak itu, Bapak punya kekhawatiran? Iya, tulis Pak kekhawatirannya apa aja. Atau diomongin semuanya. Ya udah, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan saya punya kekhawatiran ini. Disebutin semuanya. Mungkin kekhawatirannya nggak akan hilang saat itu. Tapi dengan ngomong kepada Tuhan Yesus, menunjukkan satu hal, saya yakin kau akan membantu saya. Gitu. Akhirnya Yesus itu bukan lagi jauh tapi dekat. Tuhan saya percaya. Gitu. Walaupun saya punya kekhawatiran, saya nggak berdaya, tapi saya percaya Engkau hadir. Maka ajakan ini adalah ajakan buat kita semua menjadi pribadi-pribadi yang sekali lagi ngomong apa adanya. Gitu. Janganlah gelisah dan takut hatimu. Ya kita kadang-kadang takut juga. Gitu ya. Kadang-kadang kita khawatir juga walaupun ada jangan khawatir, jangan takut dan lain sebagainya. Mungkin lebih tepatnya adalah sabda Tuhan jelas, jangan takut. Dan jikalau kamu tak takut, datang kepada saya. Karena saya menyertai engkau. Dan sabda Tuhan Yesus 2 minggu lalu, dalam bacaan yang kita dengarkan kepada para murid, itu kan menarik. Dia berbicara kepada para murid di tengah lautan di mana kapal mereka terombang-ambing. Gitu. Sabda Tuhan Yesus pertama-tama, tenanglah ini aku, jangan takut. Maka menjadi seperti anak kecil yang tidak berdaya namun percaya adalah senantiasa yakin bahwa Yesus berdiri di depan kita dalam segala situasi. Dan kita bisa ngomong apa adanya dan mengatakan tenanglah ini aku, jangan takut. Dan walaupun kalau ngomong seperti itu Petrus masih jatuh kan. Petrus masih tetap tenggelam. Masih tenggelam saudara-saudara. Walaupun Yesus udah ngomong tenanglah ini aku, jangan takut. Ibaratnya ya manusia ya ndablek juga gitu ya. Tapi sabda Petrus buat saya itu adalah sabda kita semua. Tuhan tolonglah aku. Walaupun kadang-kadang kita tetap takut, tetap jatuh gitu ya. Sabda Petrus jelas, Tuhan tolonglah aku. Ini adalah sabdanya Bu Margareta, sabda saya. Dan ketika kita bersabda seperti itu menunjukkan ketidakberdayaan kita. Namun kepercayaan kita. Tuhan mengelurkan tangannya mengangkat Petrus dari air gitu ya. Jadi buat saya semangat spiritualitas, poin-poin kematangan rohani itu buat saya penting gitu ya, untuk yang namanya menjadi pribadi yang tidak berdaya namun percaya gitu ya. Di zaman sekarang banyak hal yang bisa membuat gelisah gitu ya. Semoga kedekatan dengan Tuhan membuat kita tenang dan damai gitu ya. Katanya hati yang gembira adalah obat Bu ya. Obat, betul. Hati yang gembira adalah obat itu. Dari kecil udah diajarin lagu itu. Betul. Tapi kalau yang namanya gembira terus nggak ada sebab, butuh obat kayaknya Bu gitu. Itu sepertinya itu. Jadi hati yang gembira tuh penting. Tapi kalau gembira aja nggak ada sebab, kita butuh obat gitu. Maka semoga hati yang damai, pikiran yang tenang menghadapi semua aneka tantangan, badai. Kita menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan saya nggak berdaya. Tuhan tolonglah aku. Tapi saya percaya. Baik, terima kasih Romo Ulun yang sudah memberikan inspirasi buat kita dan juga meneguhkan bahwa bila mana kita ada rasa khawatir, rasa takut, itu hal yang manusiawi. Tetapi karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, maka segala kekhawatiran yang kita miliki, sampaikan saja kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan menjawab. Dan tadi seperti juga dengan Santo Petrus juga dituntun tangannya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan rohani kita pada sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Ulun dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com
atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sudah tidak sabar lagi kita coba meminta renungan yang akan disampaikan oleh Romo Ulun. Romo, kalau tadi kita sudah bahas bacaan pertama, bacaan kedua, apa inspirasi yang mau disampaikan untuk bacaan Injil hari ini, Romo? Bacaan Injil hari ini berbicara mengenai tokoh dalam kitab suci, salah satu tokoh dalam kitab suci yang buat saya amat sangat terkenal dan memberi banyak inspirasi, yaitu Petrus. Sosok yang seperti itu, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan ataupun kita tahu seperti itu bagaimana kepadanya diberikan kunci kerajaan surga. Petrus itu dalam kitab suci itu sosok yang amat sangat menarik gitu ya. Saya sudah tadi berbicara mengenai Petrus, tapi di balik kisah itu amat sangat menarik. Satu, dia tuh juru bicara. Ketika yang lain ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Yang lain diam. Petrus yang ngomong. Ya kan? Kau adalah Mesias. Walaupun kemudian sesudah itu dalam kelanjutan teks Yesus menegur Petrus karena Yesus berbicara mengenai rencana ataupun nubuat penderitaannya dan Petrus menegur dia. Dan Yesus mengatakan, "Nyala engkau iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia bukan Allah." Jadi Petrus itu dipanggil iblis. Dihardik iblis itu, setan itu. Jadi kalau ada yang menghina kita, setan kamu gitu ya. Kita telah ambil bagian dalam kisah Petrus kurang lebih seperti itu ya. Juru bicara. 2 minggu lalu bacaannya yang sudah saya sebut ketika Yesus berjalan di atas air dan semuanya ketakutan. Petrus yang mengatakan, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Dia berjalan. Ada kedekatan yang luar biasa, yang lain takut, dia ngomong tuh Petrus. Lalu kemudian ketika murid-murid mengundurkan diri, Yesus bertanya, "Tidakkah engkau mengundurkan diri juga?" Dan Petrus mengatakan, "Kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah perkataan hidup dan kekal." Petrus yang ngomong. Percaya diri luar biasa. Tenggelam, jatuh, saudara-saudara. Lalu kemudian apa? "Aku akan mati bersama dengan engkau." Menyangkal Yesus 3 kali. Yang menghunus telinga hamba imam besar, terus juga sarungkanlah pedang. Jadi Petrus pribadi yang mix. Sangat di atas, sangat pede, sangat kuat. Tapi berkali-kali jatuh gitu. Sampai akhirnya kisah dinamika Yesus dan Petrus itu dinamika yang amat sangat menarik. Ibu mertuanya disembuhkan juga. Sehingga ada jokes sedikit, ada jokes ya. Mengapa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus? Mengapa Petrus menyangkal Yesus karena ibu mertuanya disembuhkan gitu. Tapi yang pasti di bagian akhir didamaikan dengan peristiwa sesudah kebangkitan, di mana Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" sampai 3 kali. Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu." Sampai 3 kali, "Dan gembalakanlah domba-dombaku." Itu buat saya sabda pendamaian yang luar biasa, yang amat sangat istimewa, menunjukkan bahwa yang namanya lepas dari semua kisah kejatuhan Petrus, yang paling sejatuh-jatuhnya adalah menyangkal sampai 3 kali. Yesus tak percaya. Yesus tak menerima Petrus. Orang Jawa mengatakan apa? Singguis ya wis. Yang udah, gembalakanlah domba-dombaku. Kalimat gembalakanlah domba-dombaku, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, itu mirip dengan pemberian kunci ataupun senada dengan pemberian kunci di bagian kedua. Bagian pertama Petrus seperti itu, tapi Yesus tetap sayang, Yesus tetap memilih, Yesus tetap berjalan bersama dengan dia, Yesus tetap yang namanya menyayangi dia. Orang yang saya mengatakan menarik pribadinya, kuat, pede, kadang-kadang begitu semangat tapi jatuh berulang kali. Itu Petrus. Bacaan pertama tadi kita ngomong mengenai Daud. Daud juga hebat kan? Iya. Tapi juga jatuh. Kisahnya mengenai apa jatuhnya? Daud Tentang Bathsheba gitu ya. Saya mau mengatakan satu hal sederhana saudara-saudara mengenai Petrus, Yesus yang tak percaya dia, Daud, Allah yang tak percaya kepada dia. Adalah kisah panggilan Allah kepada kita. Kepada Petrus, kepada Daud, kepada Bapak Ibu, kepada saya, kepada siapapun dari kita. Kita ini adalah manusia-manusia yang biasa. Yang dalam perjalanan iman kita ada jatuh bangun.
Tapi Yesus tetap sayang sama kita. Buat saya ini menarik bahwa yang namanya Tuhan tidak menjadikan orang-orang pilihannya sebagai malaikat. Tidak menjadikan mereka sebagai orang yang bersih tanpa noda. Tapi menerima mereka dan mengutus mereka dalam kemanusiaannya. Ini buat saya pemenungan pertama. Maka syukurilah kemanusiaan kita. Syukurilah yang namanya pengalaman keterbatasan kita. Syukurilah iman kita yang up and down. Syukurilah kadang-kadang kita jatuh. Tandanya kita manusia. Dan kepada pribadi Petrus yang seperti itu, Yesus mempercayakan yang namanya kunci kerajaan surga. Yang dalam tradisi gereja Katolik adalah yang namanya pemberian kuasa kepemimpinan kepada Petrus dan para penggantinya. Dan itu kita teruskan sekarang dalam diri Paus sebagai pengganti Petrus dalam kebersamaan dengan para uskup yang disebut sebagai pengganti para rasul. Maka ini adalah yang namanya tindakan penerimaan, tindakan panggilan, tapi juga tindakan kepercayaan yang diberikan Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya. Bu Margaret gitu ya, dan Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu di bulan Mei, Paus Leo itu baru mengeluarkan ensiklik yang berjudul Magnificat Humanitas. Dalam bahasa lain adalah kemanusiaan yang berasal diciptakan Allah dengan segala kemuliaannya, gitu ya. Humanity created by God in all its grandeur. Grandeur kan mulia, kemegahannya. Gitu. Di dalam ensiklik tersebut, Paus Leo itu mengungkapkan intisarinya satu, dunia sedang digoncang oleh yang namanya kehebatan artificial intelligence. Yang kedua, marilah kita sungguh-sungguh menghormati martabat pribadi manusia. Karena Allah telah menjadi manusia sama seperti kita dalam proses peristiwa inkarnasi. Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dengan fenomena kemajuan teknologi yang kita hadapi saat ini. Tapi intisarinya sederhana, buat saya pribadi, perspektif saya, analisa saya dari satu sudut pandang adalah marilah kita merayakan kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita sama seperti kemanusiaan Petrus yang terbatas, jatuh berulang kali, dan kemudian menyangkal, tapi tetap disayang dan kepadanya diberikan kunci kerajaan surga. Kita belajar tentang situasi kadang-kadang mengenai kemanusiaan, kita kadang-kadang permisif ya, kita kan manusia. Ya itulah kita gitu. Tapi syukurilah dalam kemanusiaan kita ini berkembang, kita bertumbuh, dan kemudian bahwa bukan hanya kita sebagai manusia, tapi Allah telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam perayaan Ekaristi ada tindakan imam yang mungkin umat tidak mendengarnya karena umat pastornya itu berbicara dalam hati maupun ngomong pelan, yaitu percampuran air ke dalam anggur. Dikatakan dengan kalimat yang amat sangat indah, perkenankanlah kami ambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran anggur dan air ini. Ini adalah tindakan merayakan kemanusiaan, bukan hanya kemanusiaan Allah yang telah menjadi manusia. Kalau boleh saya lebih luaskan lagi, saudara-saudara. Kita manusia terbatas, banyak dosa, habis ngaku dosa, habis itu ngaku dosa lagi gitu. Di ruang maaf ya, kita ngantri dosa pun kadang-kadang kita lagi ngantri pengakuan dosa, kita berdosa juga. Kita mikir, lama banget sini orang gitu ya. Kadang-kadang itu kita terjadi gitu. Betul. Udah orangnya keluar, buset dah lama banget pengakuan dosanya dan lain sebagainya. Habis misa, ya, menerima berkat Tuhan dengan gembira, ya, di parkiran klakson sana sini marah. Ya. Kita tuh manusia, gampang berdosa, gampang sekali berdosa. Gitu. Saya mengatakan demikian, itu kita alami kan. Baru menerima berkat Tuhan, gak lama kemudian kalau Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, kita mengatakan pergilah dan kembali segera karena kau berdosa lagi. Gitu. Marilah kita merayakan kemanusiaan kita, merayakan kelemahan kita, karena di sanalah Allah hadir sungguh-sungguh. Sedikit cerita ya mengenai perkembangan artificial intelligence. Saya sudah pernah khotbahkan ini di beberapa tempat. Perkembangan artificial intelligence itu melemahkan nilai kemanusiaan, karena peran manusia itu digantikan dengan kecerdasan buatan. Contoh sederhana, zaman dahulu ketika
kita masih anak-anak, kita ada PR, tugas sekolah, kita akan tanya kepada orang tua kita, Pak, Mak, tolong bantu kerjakan PR ini. Dan orang tua kita akan dengan so tahu membantu mengerjakan PR tersebut. Sampai kita sadar bahwa ketika kita tidak dibantu, nilai kita lebih bagus dibanding ketika kita dibantu. Dan akhirnya orang tua menawarkan, nggak usah. Gitu. Itu zaman dahulu, kemanusiaan seperti itu, parenting seperti itu. Zaman sekarang dengan adanya AI, syukur kalau anak-anak masih bertanya kepada orang tuanya. Dan kalaupun bertanya, orang tua bisa menjawab, tanya tuh ke AI. Tanya ke AI dengan berbagai macam jenis, ya tanya ke AI. Yang ketiga, anak-anak udah lagi nggak bertanya kepada orang tuanya. Tanya ke AI. Jadi keluarga jadi sepi. Jadi hening gitu ya. Kan nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Padahal kemanusiaan tuh sebetulnya dari kesalahan. Mungkin mbak-mbak yang sedang merekam kita ini gitu ya. Itu juga tahu bahwa namanya orang sudah bertanya dengan HP-nya segala macam. Dulu enggak gitu. Ada sebuah kisah saya pernah cerita ini bahwa seorang anak bertanya kepada papanya gitu ya, Pak ini ada PR gitu ya. Manusia tuh berasal dari mana gitu. Bapaknya ini seorang yang senang baca National Geographic, baca buku-buku ilmu pengetahuan, dan bapaknya mengatakan manusia itu berasal dari hasil evolusi monyet menurut teori Charles Darwin. Anaknya mencatat manusia itu berasal dari monyet berdasarkan teori Charles Darwin. Anaknya pergi ke mamanya, gitu. Mamanya ini orang yang saleh, ketua lingkungan, sering nonton ORK, gitu. Baca kitab suci, dan mamanya untuk pertanyaan yang sama, mamanya mengatakan, oh manusia itu berasal dari Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut kitab Kejadian. Anaknya mencatat. Kalau anaknya bingung gitu ya, Ma saya bingung gitu ya. Kenapa gitu ya? Papa bilang manusia berasal dari monyet. Mama bilang manusia berasal dari Allah gitu ya. Yang mana yang benar gitu ya? Kalau kata mamanya gitu ya, oh gampang nak gitu ya. Papa itu bicara mengenai papa dan keluarganya gitu ya. Saya berbicara mengenai saya dan keluarga saya. Berantem gitu ya. Pasti berantem. Tapi yang pasti ini adalah kemanusiaan yang kita rayakan. Maka syukurilah kemanusiaan kita. Dengan segala jatuh bangun kita. Rayakanlah kemanusiaan kita. Magnifica humanitas. Tapi bukan hanya kemanusiaan kita yang kita rayakan Allah yang telah menjadi manusia tinggal bersama-sama dengan kita. Kalau kita hanya merayakan kemanusiaan, merayakan kelemahan, itu jadi permisif. Oh nggak apa-apalah kita kan manusia, nggak apa-apalah kita manusia. Bahasa Inggrisnya mungkin, ataupun bukan mungkin, bahasa Inggris yang cocok untuk menggambarkan hal ini adalah be yourself but better every day. Jadilah dirimu sendiri, tapi jadilah pribadi yang lebih baik hari demi hari. Kalau be yourself aja, itu hanya jadilah dirimu sendiri saja. Itu bukan bersyukur, tapi pasrah. Tapi but better every day, itu kan kita mau menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau better every day aja tanpa be yourself, kita capek, lelah. Be yourself kan bersyukur, tapi menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Di perusahaan contohnya sederhana. Gitu ya. Kalau kita hanya be yourself, susah. Gitu ya. Kenapa penjualan kamu nggak naik-naik? Gitu ya. Atasan nanya ke bawahannya. Gitu ya. Pak, yang penting bersyukur Pak. Gitu. Kan susah kan? Bawahannya nanya ke atasannya. Pak, kapan saya naik gaji? Yang penting bersyukur. Susah kan? Habis kita. Gitu. Tapi kalau hanya better every day, mencari terus, kita lelah. Kita capek. Jadi lihatlah situasi saat ini, lihatlah situasi masa lalu, kejarlah masa depan, be yourself but better every day. Gitu. Saya bukan motivator, saya bukan ahli motivasi, tapi itu mau menggambarkan satu hal, kita itu manusia. Dengan segala kelemahannya, tapi juga dengan segala kekuatannya. Dan Tuhan Yesus telah menjadi satu dari kita. Allah telah menjadi satu dari kita melalui pribadi Yesus Kristus. Dan kemanusiaan itu digambarkan dengan amat sangat istimewa dalam hubungan antara Yesus dengan Petrus. Dan Petrus ini sosok yang luar biasa. Akhirnya kepada sosok yang seperti itulah Allah mempercayakan penggembalaan domba-domba. Kepemimpinan di dalam tradisi gereja Katolik. Dan semoga kita juga bisa ambil bagian dalam kisah Allah tersebut. Manakala kita juga senantiasa percaya, bersyukur dengan kemanusiaan kita. Dan percaya bahwa kita pun ikut sertakan dalam kisah di mana Allah memanggil kita untuk mewartakan kabar Tuhan.
Demikian dari saya. Baiklah, terima kasih Romo Ulun yang sudah memberikan inspirasi buat kita. Satu kalimat yang bisa saya ulang kembali adalah jadilah dirimu, tetapi lebih baik dari hari ke hari. Nah, itulah yang kita bisa sampaikan dalam perbincangan rohani pada hari ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu dan kita akan tutup dengan doa dan berkat dari Romo Ulun. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami telah Engkau perkenankan ambil bagian dalam kisah-Mu. Kayak manusia yang biasa lemah kadang jatuh, tapi kami juga manusia yang dicintai dan diperkenankan untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, dan kami bersyukur untuk itu semua. Kami mohon ya Tuhan rahmat berkat-Mu agar kami senantiasa mensyukuri hidup, berbagi hidup, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam setiap perbuatan baik yang Kau perkenankan kami buat. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang gembira, tenang hatinya, damai hidupnya, dan berbagi kedamaian tersebut untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam bacaan Injil hari ini kami mendengarkan kisah Petrus dengan segala keunikan, kepribadian, dan keterbatasannya ia dipilih. Kepadanya diberikan kunci kerajaan Allah, dan kepadanya Engkau percayakan tugas untuk mengembalakan domba-domba-Mu. Kami pun menjadi pribadi-pribadi yang lemah dan terbatas, namun kami pun Kau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa percayakan penyelenggaraan kasih-Mu dengan semangat seperti seorang anak kecil yang tidak berdaya namun percaya. Engkau hadir memberikan kekuatan kepada kami untuk hidup baik menurut kehendak-Mu dan rajin berbuat baik. Kita mohon berkat Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga hidup kita, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, segala karya dan usaha kita dibimbing, ditolong, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Thomas Ulun Ismoyo dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kita bagikan dan wartakan bagi sesama kita. Di Kaisarea angin berembus perlahan. Petrus menjawab dengan iman teguh, Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya Tuhan, di atas batu karang gereja-Mu tumbuh. Salam damai, Tuhan memberkati.